Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam acara Kultum Ramadan Keren, persembahan dari MTS Al-Ma'arif 01 Singosari. Pemirsa Kultum Ramadan Keren, bagaimana puasanya hari ini? Semoga puasa kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita telah memasuki era modern, di mana segala sesuatu yang baik dan buruk beredar dengan mudah di sekitar kita, terutama di kalangan pemuda dan pelajar. Maka, untuk membentengi diri kita dari segala pengaruh buruk, kita harus mendekatkan diri kepada Allah dan Al-Quran. Untuk itu, mari kita simak bersama-sama kultum yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Muhammad Anas Nur Salim dengan tema Pelajar yang Dekat dengan Al-Quran. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu guru Madrasah Sanawiyah Al-Ma'arif Singosari dan seluruh siswa, alhamdulillah kita ketemu lagi dalam rangka kegiatan Ramadan. Kali ini adalah sesi yang kedua. Kita akan membahas masalah yang berkaitan dengan Al-Quran. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini kita semua menjadi cinta kepada Al-Quran, menjadi orang-orang yang nanti memiliki pembiasaan untuk membaca Al-Quran. Pada akhirnya kita mudah-mudahan memperoleh syafaat dari Al-Quran. Amin. Bapak Ibu serta seluruh siswa yang berbahagia, Al-Quran yang merupakan kitab suci bagi orang Muslim, itu yang jelas memiliki perbedaan dengan kitab-kitab agama lain. Al-Quran yang sudah kita yakini kesuciannya, kita yakini keasliannya, itu bisa diuji bahwa di dalam Al-Quran itu ajarannya sesuai dengan fitrah manusia. Jadi fitrah manusia kalau kita lihat, contoh misalnya, fitrah manusia itu memiliki sifat lapar misalnya. Nah, padahal di dalam Al-Quran ada syariat puasa. Jadi ini kan sepertinya bertentangan dengan fitrah manusia. Ternyata lapar bukan berarti karena kurang makan. Nah, lapar itu kadang-kadang ya karena belum terlatih. Fitrah manusia memang butuh makan. Puasa bukan 24 jam. Jadi puasa itu ya, jadi dari fajar sampai terbenam matahari, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Jadi sekalipun kita ini kuat di dalam berpuasa, tapi kita yakin kekuatan kita puasa itu karena memang pertolongan dari Allah, kekuatan yang diberikan oleh Allah. Allah sendiri di dalam mensyariatkan puasa yaitu tadi ya. Jadi hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Jadi sesuai dengan fitrah. Nah, bagaimana puasa pada orang-orang terdahulu? Nah, orang terdahulu puasanya macam-macam. Ada puasa tidak hanya mencegah makan dan minum, tapi mencegah berbicara, ya, mencegah keluar rumah misalnya. Nah, puasa yang disyariatkan kepada umatnya Rasulullah sesuai dengan ada yang ada di dalam Al-Quran, nah, sesuai dengan fitrah. Kemudian contoh lagi misalnya, fitrah manusia adalah punya rasa senang pada lawan jenis.
Laki-laki senang pada perempuan, perempuan senang pada laki-laki. Sesuai fitrah manusia. Di dalam Al-Quran boleh mencintai. Fankihu ma toba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. Jadi karena ada rasa cinta, fankihu ma toba lakum, nikailah perempuan yang baik bagi kamu. Boleh mencintai, tapi harus ada ikatan di dalam pernikahan. Jadi tidak melarang nikah. Fitrah manusia memang seperti itu. Nah, jadi ini membuktikan bahwa Quran itu memang betul-betul kitab suci, mengakomodir apa yang dibutuhkan oleh manusia. Kemudian yang kedua, isinya tidak saling bertentangan satu sama lain, konsekuen. Jadi ini di dalam Al-Quran itu kalau isinya itu mengajak menyembah kepada Allah, tidak ada ayat yang kemudian mengajak tidak menyembah pada Allah. Jadi satu kesatuan, mengajak mengesahkan Allah, ya satu kesatuan. Tidak ada ayat-ayat yang kemudian muncul ayat yang berlawanan satu sama lain, konsekuen. Ya, jadi seperti itu Al-Quran itu. Ya, jadi sebanyak 30 juz itu enggak ada yang kemudian menyimpang dari yang sudah dibahas itu kemudian berlawanan, itu enggak ada. Itu Al-Quran. Yang ketiga, bukti bahwa Al-Quran itu memang kitab suci. Al-Quran itu bersih dari intervensi manusia. Jadi tidak ada campur tangan, campur pikiran manusia, campur pendapat manusia kemudian dimasukkan di dalam Al-Quran. Jadi benar-benar orisinil, asli. Al-Quran sejak dulu sampai sekarang itu kalau mungkin dimasukkan sekian kata, sekian kalimat, itu pasti akan ketahuan. Karena Quran itu dijaga oleh Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Jadi Allah sendiri yang menjaga Al-Quran. Dengan apa? Dengan banyaknya orang-orang yang hafal Al-Quran. Kemudian bahasanya Al-Quran itu mudah dihafal. Nah, jadi tidak mungkin sekarang kalau orang mau membuat seperti Al-Quran atau memasukkan kalimat atau ayat di dalam Al-Quran, pasti kelihatan. Bahkan selama 23 tahun Rasulullah itu katakanlah memberikan tantangan, faktu bisuratim min misli. Jadi kalau memang mampu datangkan satu surat seperti yang ada di dalam Al-Quran, itu jin, manusia, para ahli bahasa, itu semua dikumpulkan, itu nggak mampu. Satu surat yang paling pendek aja nggak mampu. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu memang benar-benar kitab suci dengan hal-hal yang tadi saya sampaikan itu. Bapak Ibu serta hadirin anak-anakku yang berbahagia, dari Al-Quran yang merupakan kitab suci, ya, ada satu ayat yang mengatakan bahwa orang-orang yang bisa membaca Al-Quran itu adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Summa awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah. Jadi orang bisa baca Quran itu karena dipilih oleh Allah. Al-Quran diwariskan kepada orang-orang yang telah dipilih oleh Allah. Orang yang dipilih oleh Allah berarti memiliki kelebihan daripada yang lain, karena sudah dipilih oleh Allah. Tapi di dalam menerima Al-Quran, sekalipun sudah dipilih oleh Allah, memiliki sikap yang berbeda. Yang pertama itu ada yang faminhum zalimul li nafsi.
dia menganiaya diri sendiri. Sekalipun sudah tahu bahwa Allah itu punya syariat, Allah itu punya aturan, dia juga bisa membaca Al-Quran, tapi dia masih juga melakukan sikap dan perilaku melanggar aturan-aturan Allah yang ada di dalam Al-Quran. Ini sikap, tapi tetap dia termasuk golongan orang-orang yang dipilih. Ada yang kedua, golongan yang kedua, faminhum muqtasid. Ada orang-orang yang tengah-tengah. Jadi antara kebaikan dengan kejelekannya itu imbang. Ya. Jadi kadang dia patuh, kadang tidak, kadang baik, kadang jelek, kadang dia taat kepada Allah, kadang dia menjalankan syariat, kadang ingkar. Nah, ini orang-orang yang muqtasid. Nah, orang-orang yang muqtasid ini kalau memang dia nanti diampuni oleh Allah, dia langsung masuk surga. Sama dengan orang yang pertama tadi. Dia zalimul li nafsi, tapi suatu saat kemudian dia taubat kepada Allah, ya tetap dia juga akan memperoleh maghfirah dari Allah. Yang jelas dia tetap menjadi orang-orang yang dipilih karena dia bisa membaca Al-Quran. Kemudian yang ketiga, ini orang yang luar biasa. Waminhum sabiqum bil khairati biidznillah. Orang ini adalah bersegera. Orang ini adalah senantiasa melakukan kebaikan karena izin Allah. Ini adalah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia membaca Al-Quran, dia menikmati, dia memahami isinya. Karena itu dia menjadi asik di dalam membaca Al-Quran. Nah, orang-orang seperti ini sabiqum bil khairati biiznillah. Sudah barang tentu, ya, dari kelompok yang pertama, kedua sampai yang ketiga itu memang ya, sekalipun sudah dipilih oleh Allah masih tetap ada seperti itu. Tapi prinsip bagi kita, kalau toh orang itu sudah dipilih oleh Allah dan ngerti bahwa Al-Quran itu kalam Allah, dia ini orang yang sudah dipilih. Kalau toh dia ingkar kepada Al-Quran, namanya dia fasik, melakukan perbuatan dosa. Tapi dia statusnya masih tetap muslim, bukan keluar dari Islam. Nah, oleh karena itu, ya, bagi kita sebagai pelajar yang muslim, sebagai siswa yang sekolah di lingkungan yang agamis, maka baca Quran adalah suatu kewajiban bagi kita, suatu kewajiban. Kemudian memahami isi Al-Quran juga menjadi kewajiban, menjadi tujuan, menjadi keinginan. Ya, karena Al-Quran sendiri itu isinya kan macam-macam. Ada sejarah, ada tuntunan syariat, ada akidah, ada sejarah orang terdahulu. Memang Quran bukan kitab sejarah, tapi banyak memuat sejarah. Ini akan menjadi contoh bagi kita bahwa apa yang ada di dalam Al-Quran itu sudah dimuat. Nah, manusia tinggal bagaimana memanfaatkan Al-Quran ini sebagai sumber dari segala sumber hukum, sumber ilmu, ya, sumber pengetahuan, yang pada akhirnya kita menjadi orang-orang yang memahami Al-Quran kemudian menikmati apa yang ada di dalam Al-Quran. Nah, saya kira itu, ya, apalagi ya, kita sekarang ini bulan suci Ramadan, maka kita harus memperbanyak membaca Al-Quran. Imam Syafi'i itu kalau bulan Ramadan baca Al-Quran itu sehari itu bisa khatam, ya, dalam satu bulan bisa khatam 60 kali khatam. Berarti sehari 2 kali khatam. Nabi Muhammad juga tadarus Al-Quran tapi dengan malaikat Jibril. Dia tadarus Al-Quran, mencocokkan Al-Quran yang ada di Lauhil Mahfuz dengan Al-Quran yang sudah diterima oleh Rasulullah. Itulah, jadi kalau kita ini mengaku sebagai umatnya Rasulullah, ya, jadikan Al-Quran sebagai bacaan kita sehari-hari. Tiada hari tanpa Al-Quran seperti yang dilaksanakan oleh madrasah
Sanawiyah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang cinta kepada Al-Quran. Orang yang cinta kepada Al-Quran berarti orang-orang yang dicintai oleh Allah, karena sudah dipilih. Pada akhirnya kita akan menjadi orang-orang yang memperoleh syafaat dari Al-Quran. Saya lanjutkan. Di sini ada sesi tanya jawab ya. Ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama itu ada pertanyaan dari Amiroh Aida Fitri Al-Fuadi, kelas 7E. Pertanyaannya begini: bagaimana cara agar Al-Quran menjadi obat atau syifa untuk hati yang gelisah? Jadi Al-Quran itu memang obat. Dalam Al-Quran sendiri itu ada begini: wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Jadi Al-Quran itu syifa, obat. Malah Al-Quran itu obatnya penyakit dohir maupun penyakit batin, penyakit yang tidak kelihatan. Ya, nah, bagaimana supaya menjadikan obat? Ya, Al-Quran itu harus dibaca secara istiqomah. Al-istiqomatu turisul karomah. Ya, kalau dia ini istiqomah dalam membaca Al-Quran, dengan sendirinya hati menjadi bersih, pikiran jadi bersih, sikap perilaku menjadi lebih baik. Ya, belum tentu penyakit lahir itu bukan karena pengaruh dari luar, tapi mungkin penyakit lahir itu awalnya dari dalam, karena pikiran misalnya. Nah, untuk untuk ketenangan, Al-Quran itu kan obatnya hati. Al-Qurannya itu obatnya hati. Maka bagaimana jadi obat? Ya harus kita baca secara istiqomah. Ya, apalagi kita mengangan-angan maknanya, itu tambah luar biasa. Ya, nah ini. Kemudian pertanyaan kedua, apa saja yang menyebabkan kita malas untuk membaca Al-Quran? Ini pertanyaan dari Aurelia Ramaiza Alia, kelas 7A. Yang menyebabkan kita malas itu yang pertama, ya, kita belum memahami apa sebenarnya Al-Quran itu. Kalau kita paham Al-Quran itu apa, nah ini akan menjadi semangat. Ya, jadi Al-Quran itu begini. Imam Masyudi ya, dalam hadis itu ada begini: Al-Quran huwa kalamullah. Ini Imam Masyudi ya. Al-munazzalu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, al-manqulu bitawatturi, al-muta'abbadu bitilawati. Quran itu adalah kitab Allah. Quran itu kalamullah, firman Allah yang diturunkan secara mutawatir. Jadi diturunkan mutawatir itu dengan berita yang disaksikan oleh orang banyak dan diyakini oleh orang banyak. Mutawatir. Al-muta'abbadu bitilawati, menjadi ibadah bagi yang membaca. Ya. Jadi nilai ibadahnya membaca Al-Quran itu beda dengan membaca kalimat thayyibah yang lain. Baca selawat misalnya, beda. Al-Quran itu ya, nilai ibadahnya di dalam membaca itu 1 huruf 10, 1 huruf. Kalau selawat 1 selawat 10. Ya. Jadi apa? Kalau kita membaca Al-Quran, ya, itu 1 huruf 10, berarti alif lam mim itu 30. Kalau selawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad itu baru 10. Nah ini nilai ibadahnya Al-Quran. Jadi al-muta'abbadu bitilawati. Ya. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun. Siapa yang membaca Al-Quran, kitabullah, maka bagi dia adalah hasanatun, kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihah. Kebagusannya itu ditingkatkan menjadi 10.
bi asyri amthaliha. La aqulu alif lam mim harfun. Bukan yang saya maksud, kata Rasulullah, itu alif lam mim satu huruf, tapi alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Berarti alif lam mim itu 3 huruf. Kalau satu huruf 10, berarti alif lam mim 30. Tapi jangan dihitung. Kalau dihitung, Fatihah dihitung, ada ganjaran nih akeh, hidayah kakek ganjaran nanti. Nah, jadi nikmati fadilah membaca Al-Quran itu ya. Apalagi nanti ya, apalagi kalau kita tahu bahwa nanti Al-Quran bisa memberikan syafaat nanti di hari kiamat, itu tambah luar biasa itu. Ya, itu pertanyaan kedua. Kemudian nomor 3, bagaimana cara kita mendekati Al-Quran bukan hanya sekedar dekat saja, tetapi hati dan perilaku juga selalu dekat dengan ayat Al-Quran. Hampir sama dengan yang pertama. Jadi kita mendekati Al-Quran bukan hanya sekedar dekat saja, ya memang iya. Tetapi hati dan perilaku harus tahu kandungan Al-Quran. Nah, supaya kita ini tidak hanya mendekat dengan ayat-ayat Al-Quran tadi itu, bahwa nilai ibadah tadi itu berarti sama itu. Ya. Kita itu kalau menyintai sesuatu itu kan harus tahu hikmahnya, tahu manfaatnya. Itu akan menjadi senang. Ya. Contoh misalnya sekarang ada orang senang HP, senang apanya? Masa senang bentuknya? Dia senang fungsinya. Nah, fungsi HP itu karena kesenangannya yang dilihat bukan manfaatnya. Akhirnya HP itu hanya dipakai hiburan. Nah ini, padahal manfaatnya HP adalah untuk memperoleh informasi, untuk komunikasi. Al-Quran juga begitu. Kalau kita mendekati Al-Quran hanya dekat saja, tapi tidak memahami isi, fungsi, dan manfaatnya, serta hikmahnya, ya tidak akan menarik. Ya. Tapi begitu kita mendekati, kemudian tahu isinya, nah dia akan menjadi orang-orang yang dekat dengan Al-Quran menjadi menarik. Ya. Jadi kalau sekarang itu banyak orang melihat sinetron, melihat buku-buku cerita, Al-Quran itu menceritakan sesuatu yang memang terjadi, bukan cerita bohong, bukan cerita fiktif. Kalau sinetron itu kan fiktif, dibuat. Ya. Kalau di dalam Al-Quran itu ada cerita-cerita Israiliyat zaman dulu, cerita para nabi. Wah, itu akan menarik sekali, akan menarik sekali. Nah, jadi itu menjadi tuntunan. Ya. Nah, pertanyaan yang terakhir, bagaimana seorang pelajar dikatakan dekat dengan Al-Quran dan apakah ciri-cirinya? Ya, ciri-cirinya dekat dengan Al-Quran yang jelas sikap dan perilaku itu seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran, sekalipun tidak persis tapi sejalan. Rasulullah itu akana khuluquhul Quran. Jadi kalau kamu baca di bawah itu kan ada itu. Rasulullah itu akhlaknya ya Al-Quran itu. Ya. Jadi kalau kita ini dekat dengan Al-Quran, kemudian dengan ciri-cirinya, ya ciri anak yang baik di dalam Al-Quran itu seperti apa? Birrul walidain misalnya, wala takul lahuma ufin. Supaya kita ini menjadi anak yang dekat dengan Al-Quran dengan ciri-cirinya, tidak pernah berbuat kasar kepada orang tua. Wala takul lahuma qaulan karima, ucapannya yang baik. Nah, itu ciri-cirinya. Ya, banyak di dalam Al-Quran. Apapun yang kita lakukan di dunia, itu di dalam Al-Quran. Adab bergaul di dalam Al-Quran ada. Anak itu misalnya, anak itu bisa jadi dzurriatan thayyibah. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Anak itu bisa jadi hiasan hidup bagi orang tuanya dan bagi dirinya. Tapi bagaimana memposisikan yang menjadi anak yang baik, itu di dalam Al-Quran ada. Sebaliknya ada anak itu jadi musuh, ya,
Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Banyak mau pulang takut orang tua, suruh sekolah bolos misalnya. Kalau orang tua nggak ada baru pulang, kalau ada lari karena takut, seperti musuh. Ya, anak bisa menjadi fitnah. Ya, anak bisa jadi fitnah. Ya, orang tuanya rajin beribadah, data anaknya misalnya nongkrong di depan kantor pos misalnya. Jadi anak itu menjadi fitnah. Ya. Jadi seperti itu di dalam Al-Quran. Jadi kalau nggak ingin seperti itu, ya jadikanlah memposisikan diri sebagai al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya. Menjadi anak yang baik itu adalah sesuai dengan ajaran Al-Quran. Ya, jadi itulah ya dari 4 pertanyaan. Nanti kalau ingin lebih dalam lagi, ya ketemu di sekolahan. Saya ngajar di sanawiyah. Ya, jadi sekalipun kelas 1, kelas 2 atau kelas 9 misalnya, itu tanya di sini nggak masalah, kita ngobrol untuk mendalami Al-Quran dan hadis. Pak Anas punya nanti kalau kamu ingin baca-baca, saya punya buku itu Rahasia Kemu'jizakan Al-Quran dan Hadis, itu ada 7 jilid. Udah tinggal baca, nanti kamu akan memperoleh pemahaman tentang Al-Quran yang luar biasa. Ya. Saya kira itu ya, mudah-mudahan ya, karena dibatasi waktu masih ada manfaatnya. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah sampai pada penghujung acara Kultum Ramadan Keren. Semoga kita menjadi pelajar yang dekat dengan Al-Quran. Demikian Kultum Ramadan Keren kali ini. Mudah-mudahan kita dipertemukan dengan bulan Ramadan berikutnya. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.